Nama lengkapnya siapa sih? Egalita, Aurelia, Depi, Arta Mepia. Oke, itu nama lengkapnya. Nama ya. lengkapnya. Oh, itu termasuk yang tinggal di bantaran sungai. Iya. Kategori keluarganya, kalau kemarin kan kalau keluarganya mengaku pada saya dia adalah keluarga miskin. Iya. Kan itu ada tayangannya. Memang mereka anak ini izin Bapak masuk ke SMA kami 3 tahun yang lalu pun, maaf bukan 3, 4 tahun berarti. Dia melalui jalur SKTM Pak. Oh, Dia jadi nggak mampu. masuk sekolah. Ketem kalau bahasa kami di sekolah itu Oh, ketem. jadi masuk SKTM. Tapi kan sekolah udah gratis, nggak usah pakai SKTM. Kepala Sekolah SMA N1 Cikarang Utara Bekasi, Didi Rosidi mengungkapkan sosok Aura Cinta semasa sekolah. Aura Cinta memiliki nama asli Egalita Aurelia Depi Arta Mepia. Aura Cinta lulus SMA pada tahun 2024. Dia masuk sekolah pada tahun 2021. Sosok Aura Cinta menjadi perbincangan setelah berani berdebat dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Lebih lanjut, Didi membenarkan Aura dan keluarganya memang tinggal di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut. Sebagai informasi, rumah-rumah yang ada di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah Aura, telah dibongkar. Hal ini disampaikan Didi saat membahas pekerjaan orang tua murid-murid SMA N1 Cikarang Utara. Dalam satu kesempatan, Kepala Sekolah dan Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi sempat bertemu dan berbincang. Deddy Mulyadi lantas menanyakan apakah benar keluarga Aura termasuk golongan miskin. Didi pun mengatakan saat Aura mendaftar ke SMA N1 Cikarang Utara, ia masuk lewat jalur keluarga tidak mampu. Mendengar penjelasan dari kepala sekolah, Deddy menyoroti Aura yang saat ini sudah berstatus alumni. Deddy mengaku pernah melihat Aura menjadi model iklan pinjaman online atau pinjol dan figuran dalam aktris sinetron. Menimpali pernyataan Deddy Mulyadi, Kepala Sekolah Didi Rosidi membenarkan Aura memang pernah menjadi pemain figuran. Menurut Didi, Aura sudah menekuni dunia akting sejak masih sekolah. Bahkan, kata Didi semasa sekolah, Aura beberapa kali meminta izin untuk keperluan syuting. So, gimana menurut kalian? Komen. Saya mau keadilan wisuda sekolah, Aura Cinta. Protes keras gara-gara Deddy Mulyadi larang acara wisuda sekolah. Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Netizen ini emang jago sih soal profiling teman-teman. Kalian pasti udah tahu kan sama adik satu ini. Aura ini baru lulus SMA ternyata. Dan katanya itu perpisahannya adalah momen sakral. Tapi apakah harus maksa orang tua buat keluar duit jutaan rupiah? Yang lebih miris lagi sih sebenarnya Auranya sempat ngelawan Kang Deddy. Tapi malah makin kelihatan teman-teman bahwa kritiknya itu ya kurang paham realita. Bukannya bela rakyat kecil, tapi malah teriak soal privilege. Sampai di mana akhirnya kita semua ngerasa kok kayak gak asing ya mukanya. Dan ternyata emang Aura Cinta ini udah banyak malang melintang teman-teman di mana-mana. Mulai dari talent pinjaman online, Jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, dan tenornya panjang. sampai jadi aktris FTV. Hanya apa ya? Kenal Isyana nggak? Anak yang sekolah di sini, yang juara Olimpiade Fisika tuh. Oh, Isyana yang cewek. Pertanyaannya satu sih, dia ini kan kemarin sempat heboh nih menyuarakan rumahnya itu yang digusur pemerintah. Padahal kalau dicek secara data, ya rumahnya itu ilegal teman-teman. Karena ada di bantaran sungai. Simpelnya gini ya, bukannya nunjukin kepedulian, kritik Aura ini ya malah kelihatan bikin malu menurut gua. Kritik itu kan harusnya cerdas, berpihak sama rakyat, bukan sekedar suara ego pribadi semata. Jangan sampai kita ribut soal wisuda, tapi lupa ada keluarga yang masih susah nyekolahin anak-anaknya. Buat yang gimana coba deh share pendapat, drop komen teman-teman. Aku tuh terus terang kasihan sama warga Jawa Barat ketika melihat video ini.
Sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap gak ikhlas kita. Tapi bapak kok gak bela papa, bela Aura gitu loh. Saya merasa kasihan. Ya saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu aja diam di situ. Aku kecewa karena bapak gak belain anak bapak. Apalagi melihat bapak, ibu dan anak ini setali 3 uang. Bener kan? Ada cara yang paling mudah pak, bagaimana mendukung pendapat anak bapak ini pak. Bapak berdiri, bapak bilang, Kang Deddy, saya mohon maaf, sepertinya saya dan keluarga harus segera meninggalkan rapat ini. Terima kasih atas undangannya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bapak ambil istri sama anak keluar dari situ, Pak. Kenapa, Pak? Bapak nggak lakukan? Karena Bapak takut kehilangan 10 juta per bulan. Karena aku juga baru dapat informasi, ternyata Bapak dan keluarga itu bukan KTP Jawa Barat. Sebenarnya Bapak dan keluarga itu tidak berhak mendapatkan bantuan yang sama seperti sesama warga Jawa Barat. Tapi karena alasan kemanusiaan makanya Bapak masih dipertimbangkan. Padahal Pak, uang yang Bapak dapatkan itu adalah dari pajak warga Jawa Barat. Orang ini tuh juga mewakili banyak orang di Indonesia loh. Ya orang-orang yang merasa terwakilkan sama orang ini adalah orang-orang yang karakternya sama dengan dia gitu ya. Dimana sudah tahu hidupnya susah tapi lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Gak heran kalau di Indonesia ini yang namanya pinjol itu bisa berkembang biak dengan pesat. Karena memang marketnya di Indonesia ini besar sekali gitu. Banyak orang yang rela melakukan pinjol hanya untuk memenuhi egonya, keinginannya, dan gengsinya dibanding harus memprioritaskan kebutuhan primernya gitu. Ya gampang, nanti kalau udah belangsak gitu ya, tinggal nyalahin pemerintah. Padahal ya, ketika kita susah itu nggak selalu dikarenakan kebijakan pemerintah. Itu juga bisa disebabkan oleh diri kita sendiri gitu. Ya, salah satunya fenomena semacam ini gitu. Lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Salah satu fenomena yang ada di Indonesia, guys. Pantas saja anaknya seperti itu. Mohon maaf nih ya, sepertinya memang cara orang tuanya mendidik yang perlu diperbaiki. Sehingga si anak ini jadi tidak punya adab dan etika. Ketika berdebat dengan KDM saja, terlihat adab dan etikanya itu tidak ada. Melihat dari cara berbicaranya ya, anak itu berbicara kepada orang tua, siapapun deh, termasuk saya yang dewasa. Ketika berbicara kepada orang tua, harus berbicara dengan adab, dengan akhlak, menghormati, karena usianya lebih tua dari kita. Dan apa yang dilakukan KDM ini menurut saya sudah tepat. Dan apa yang dilakukan anak ini menurut saya kurang tepat. Jadi perlu diajarkan kembali oleh orang tuanya. KDM melaksanakan tugas dia dengan sesuai undang-undang. Untuk kepentingan orang banyak. Menurut saya, harusnya orang tua harus bisa menjelaskan kepada anaknya bahwasanya dia tinggal di tempat yang salah. Kalau sewaktu-waktu dibongkar atau digusur, ya harus legowo, harus nerima. Jadi menurut gua harusnya orang tuanya harus bisa mengajarkan cara-cara beretika dan beradab kepada siapa dia bicara, lalu apa konteksnya. Jangan sampai niatnya baik menyampaikan suara tetapi menjadi tidak baik. Tindakan KDM sudah tepat dan sesuai undang-undang yang berlaku. Apalagi sampai memberikan dana kompensasi loh buat yang terdampak. Terlebih mayoritas mereka yang terdampak setuju karena mereka tahu bahwasanya mereka itu salah. Dikasih kompensasi kalau nggak salah 10 juta satu bangunan. Itu kalau nggak salah ya. Padahal tidak semestinya dilakukan. Tapi karena atas dasar kemanusiaan, KDM berikan kompensasi. Sebenarnya sih yang salah bukan KDM atau anak itu. Tetapi pemerintahan kita dalam mengelola tata ruang secara turun-temurun dari zaman dulu. Nih, 200 tahun yang lalu, Herman Willem Daendels, orang Belanda, bikin kota Bandung. Yang pertama ditandai adalah pusat kotanya dan geografisnya. Jalan-jalan dan wilayah itu harus sesuai. Titik kemiringannya agar tidak terjadi banjir. Perencanaannya begitu matang ketika membangun kota. Sedangkan pemerintahan kita nih, asal aja bangun di mana aja. Akibatnya apa? Terjadilah banjir, macetlah, terus digusur-gusurin. Jadi kalau ada yang digusur itu bukan salah yang ngegusur atau yang kena gusur. Tetapi salah dari dulu tidak ada perencanaan tata ruangnya. Nih, coba lihat deh perumahan-perumahan elit.
kayak Podomoro, Summarecon, atau yang lainnya lah. Mereka itu ketika membangun perumahan, yang dibangun yang pertama adalah jalannya, aksesnya, baru kemudian bangunannya, sehingga tertata dengan rapi, dengan matang, sehingga kita nyaman buat ditinggali, jadi nyaman buat ditinggali. Nah, inilah salah satu masalah yang dari turun-temurun yang harus diperbaiki. Tata kelola ruang kita harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, akan selalu terjadi masalah-masalah ini. Jadi menurut gua itu yang harus kita perbaiki.